Jazakallah khair. Dari dalam. Sedang jamaah sedang salat maghrib yang Allah rahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tusba' wa min da'watin la tustajabulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah sekalian yang Ustaz rindukan, alhamdulillah bulan kemarin ada kegiatan di sini ya. Kegiatan Muharram. Ya. Ada WA dari akhi untuk malam itu adalah malam kegiatan di masjid kita, alhamdulillah. Ya. Untungnya Ustaz saat itu akhi Zakaria masih di Majalengka. Jadi membantu juga sebetulnya. Tapi memang kalau sudah lama nggak ketemu antum ini ada perasaan apalah gitu kan. Terutama dengan yang semua berjasa pada Ustadz dari semenjak kita mulai berkenalan, bersahabat sampai hari ini, Allahu Akbar. Tidak bisa Ustadz ungkapkan rasa syukur itu terkecuali dengan doa semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan hal yang lebih baik kepada kita semua. Bapak sekalian yang Allah hormati, di saat sekarang ini nampaknya kita banyak dikejutkan oleh informasi-informasi yang menurut saya pribadi itu sangat-sangat tidak mendukung dan berpihak pada rakyat jelata. Kalau kita tidak ikut bicara pun salah, ikut bicara pun resiko, tapi risikonya ringan kalau untuk Ustadz. Karena apa? Tidak terlalu panjang membicarakan hal-hal yang memang tidak seperti orang lah gitu, berbau singgung menyinggung atau apalah gitu. Hanya niatnya untuk nasihat saja. Oleh karenanya malam ini sedikit banyaknya untuk bicara itu, tapi ikhwan, bahwa harus kita selalu sadar sehingga kita selalu bersiap-siap melakukan perbekalan. Dalam surat Al-Mu'minun ayatnya hampir terakhir, ayat 112 Pak Min insyaallah. Ayat ini jikalau kita renungkan
saya tidak melihat waktunya siang, sore, atau pagi. Kalau kita renungkan ayat ini jam 2:30 malam, karena Ustadz pernah coba dari ayat 112 sampai akhir suratul Mu'minun itu, subhanallahil adzim, cukup menjadikan diri kita ini menjadi orang kerdil, menjadi orang yang seakan-akan tidak memiliki kemuliaan hidup. Tetapi manakala ayat ini kita hidup-hidupkan pada diri kita dan menjadikan diri kita ini sadar, lalu melakukan, katakan, terobosan amal soleh, persiapan-persiapan, gitu kan? Persiapan yang dimaksud adalah persiapan-persiapan kita menjelang tutup usia, menjelang hari akhir kita hidup di dunia. Karena ayat ini, ikhwan, bunyinya saja sudah pertanyaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Singkatnya ini kita bebaskan saja maknanya ya, terjemahannya. Qala kam labista fil ardi adada sinin. Allah berfirman, berapa lama sih kamu hidup di dunia itu? Bila dihitung adada sinin, bila dihitung dengan jumlah tahun, subhanallah. Qalu labisna yauman aw ba'da yaum fas'alil adin. Mereka manusia menjawab, kita hidup itu hanya sehari atau beberapa hari. Subhanallah. Sehari atau beberapa hari. Maka manusia sendiri bertanya pada kondisi, jikalau memang kalian mau tahu berapa lamanya hidup di dunia, tanya kepada orang yang bisa menghitung. Ditafsirkan yang bisa menghitung ini adalah orang-orang yang memang pakar dalam menghitung waktu hidup. Para alim ulama. Di Indonesia ya terkenalnya alim ulama itu ya ajengan, ya kiai, ya para ustadz. Pada kalangan mereka lah yang pintar menghitung waktu hidup. Atau dengan makna lain, makhluk yang pintar menghitung waktu hidup itu adalah malaikat. Terserahlah apakah kita mengambil dari kalangan manusia atau para malaikat tentang makhluk-makhluk Allah yang pintar menghitung waktu hidup itu. Yang penting adalah persiapannya. Qala illa bistum illa qalila. Lalu Allah menjawab, illa bistum illa qalila. Kalian hidup di dunia itu, ya Allah, pendek. Qalil itu sedikit. Dimaknakan ya qasir, pendek. Gitu. Sebentar. Maka di ayat berikutnya, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kami, kata Allah, menjadikan kalian, ini bertanyanya bukan pada malaikat, bukan pada jin yang sifatnya muslim itu. Inti dari ayat ini pada manusia. Soal nanti berlaku pada makhluk-makhluk yang diberikan beban hidup untuk melakukan kewajiban,
dan menghindarkan diri dari amar-amar yang tidak baik, gitu kan. Itu soal tafsir lain. Tapi ini kepada manusia. Kalian itu manusia, hidup tuh hanya sedikit. Tadi ditanya berapa tahun, sekarang dia jawab illa bistum illa qalila. Kalian hidup di dunia itu hanya sebentar. Dengan waktu yang sangat-sangat sempit. Subhanallah. Maka dari ayat ini ikhwan, Ustaz Umar hanya ingin mengulang nasihat. Pada intinya kita hari ini ikhwan sudah semakin habis masa hidup kita ini. Sudah semakin tipis lembaran-lembaran hidup kita ini jika dianalogikan pada buku itu. Kita sudah mencapai lipatan lembaran-lembaran hampir habis. Wallahu alam tinggal berapa lembar lagi buku catatan amal kita. Maka kita yang hidup di dunia ini, yang Rasul sampaikan, persis kalian hidup itu seperti orang-orang yang istirahat di bawah pohon kayu yang rindang. Istirahat di bawah pohon itu kan gak lama. Dan kalian itu hidup seperti musafir, ya kita ini musafir di dunia ini. Istirahatnya kita di bawah pohon itulah kehidupan kita. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, Allahu Akbar. Ada yang 70 tahun. Tuan-tuan guru kita, subhanallah, ada yang 75 tahun. Jarang dari tuan-tuan guru kita, para kiai, baik di Jawa Timur, di Jawa Barat, yang usianya sampai 80 tahun itu jarang. Sahabat-sahabat kita pun, Allahu Akbar. Kami di Rasil ini selalu menghitung hari, Pak. Dulu masih ada Ustadz Komarudin Basuni. Dulu masih ada Ustadz Ali Jamiril. Betul? Yang rumahnya di RSK. Subhanallah. Ya kalau kita selalu menghitung hari kehidupan, maka yang ada alhamdulillah adalah rasa sadar diri. Rasa untuk selalu mengevaluasi, memperbaiki perbuatan-perbuatan, mengkikis kekotoran-kekotoran jiwa dengan menghadirkan pada saat itu kebaikan hidup yang harus dimiliki sebagai kekayaan oleh hati kita. Jadilah pemaaf, ya kan? Jadilah pemberi, jadilah orang ikhlas, jadilah orang bertakwa, jadilah orang-orang yang akan mengisi sisa-sisa kehidupan ini dengan segala pengabdian pada Allah. Nah, kita hari ini ditantang oleh kondisi. Jangan memperdulikan usia kita tua. Jika masih ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, dimanapun dan kapanpun lakukan. Termasuk pada masalah-masalah kekinian di negara kita khususnya. Karena kita ini anak bangsa Indonesia. Dan jangan dikira kejadian yang ada di negara kita yang itu merupakan barometer kebahagiaan, barometer keselamatan, bahkan menjadi barometer kecelakaan. Dan itu terjadinya di mata kita, di hadapan mata kita, lalu kita diam, tidak akan Allah tanya. Maka tidak ada alasan kita sudah sepuh, Pak, kondisi kayak begini. Dan jika kita diam, ikhwatal iman, itulah tadi Allah akan bertanya sama kita. Setidaknya bagaimana melihat yang Ustadz akan sampaikan ini? Bicara. Meskipun dengan suara yang lirih. Kepada siapa alamatnya bicara kita ini? Kepada keluarga kita, kepada sahabat kita. Baik di rumah, di tempat kerja, dimanapun, bicara. Karena ini akan menjerat kita loh. Sudah kita sibuk mengurus diri kita dengan ketakwaan,
Tapi ada hal-hal seperti ini yang bisa mengkikis daripada amal-amal yang kita miliki. Ketidakpedulian kita pada kondisi ini merupakan hambatan seseorang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis sudah jelas, man lam yahtam bi amril muslimin, diancam oleh Rasulullah, falaisa minna. Barang siapa yang tidak peduli pada kondisi kaum muslimin, kalau di bahagianya pun kita harus bersyukur. Apalagi di penderitaan mereka harus kita bantu. Itulah. Karena ada ancaman, besar kemungkinan kita tidak menjadi umat Muhammad SAW. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Pada masalah apa sih yang Ustadz merasa gelisah ini? Itu pada masalah hilirisasi. Hilirisasi. Nampaknya nggak punya. Ya. Coba lihat kita nikmat Allah yang ada dari Sabang sampai Lampung. Apa yang terjadi dari Sabang sampai Lampung? Terjadi di sana, khususnya di pegunungan yang membentang dari Aceh ke Lampung itu, Bukit Barisan. Tentu kalau kita bicara bukit, berbagai kekayaan Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Hari ini informasi yang kita dapatkan, subhanallah adzim, itu sudah dulu Indonesia itu memiliki hutan yang sangat sulit ditembus oleh sinar matahari. Dan itu kesaksian Syekh Ali Al-Jabir. Di era itu ada Syekh namanya Ali Al-Jabir, bukan Ali Al-Jabir yang meninggal baru kemarin. Ada Syekh Ali Al-Jabir, orang Libanon ke Indonesia. Betapa sepulang dia dari Indonesia mengatakan ini surga dunia Indonesia. Karena dia sisir dari Aceh ke Lampung, dari Lampung ke Jawa terus sampai ke Bali, yang dilihat apa? Hanya bentangan sawah yang begitu dahsyat. Dan dia beberapa kali datang. Ketika datang, Pak, itu padi baru ditanam, begitu dahsyat, membentang kanan kiri, depan belakang itu, lahan yang begitu subur. Datang kedua kalinya ketika panen raya, subhanallah. Dia saksikan kedahsyatan bumi Allah yang namanya Indonesia. Sekarang bagaimana? Habis, Pak. Jangan bicara Jawa lagi sekarang. Jawa juga habis, Pak. Sekali untuk pengambilan lahan perumahan, contoh Maikarta, ribuan hektar dipaksa. Sekarang pembangunannya dan orang-orang yang terlibat langsung di sana itu mangkrak. Padahal kalau kita lihat itu lahan adalah lahan yang sangat-sangat subur. Di era 70-an sebelum saya lulus dari Gontor itu, saya sering ke sana. Terutama sekali wilayah Kerawang. Allahu Akbar. Padi yang ditanam di sana itu bukan 2 kali, Pak, setahun 3 kali. Bayangkan. Jawa habis, Pak. Ikut Kalimantan, Allah, ikut Sulawesi, Morowali. Baru-baru ini Raja Ampat yang begitu indah, yang itu dilindungi oleh UNESCO sebagai kekayaan dunia. Lalu kita anak bangsa seperti ini yang menyaksikan porak-porandanya negeri yang dulu betapa dahsyat kenikmatannya, diam. Nggak bisa diam, Pak. Dan kita walaupun tidak diam juga tidak bisa berbuat sesuatu yang besar. Tapi bicara. Bicara, Pak. Bicara hari ini pada masalah-masalah umat adalah ibadah.
Pembicaraan kita pada masalah-masalah umat ini sama dengan ibadah. Setidaknya kita bicara, ya Allah kok sampai seperti ini ya. Gitu. Kenapa saya katakan ibadah? Karena ketika kita menyaksikan ini semuanya, pasti dari benak kita saja, benak kita dengan hati, pasti akan banyak bicara. Kok seperti ini akhirnya? Ya Allah kenapa? Apa yang sedang terjadi? Ujung-ujungnya ibadah. Apa yang dimaksud ibadah oleh saya? Berdoa. Berdoa. Coba kalau kita tidak bicara, tidak ikut andil, berpikir, tidak merumuskan bagaimana jalan keluarnya, al-makhraj min hadhil masyakil, kesulitan dari jalan keluar dari kesulitan ini. Setidaknya kalau kita sering ikut berbicara, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala melalui doa kita itu yang dilandasi oleh rasa kesadaran kita saat kita bermunajat dan berdoa pada Allah tentang khusus masalah ini, Allah dengar. Ini yang saya maksudkan, bicara. Akhirnya siapa yang kita ajak bicara? Kita mengajak bicara ke pemerintahan tidak mungkin bisa. Lawang siapa kita, siapa mereka. Akhirnya kita bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bicara, mengeluh, mengadu kondisi seperti kepada pemiliknya. Maka ajaklah Allah bicara pada masalah ini. Apakah saat kita mengajak bicara dengan Allah ini dilandasi dengan ayat yang saya sampaikan tadi melalui suratul Mu'minun di sepertiga malam, karena Allah sangat dekat saat itu dengan kita, bahkan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, mau apa kamu? Pasti aku beri. Hajat kebutuhanmu tuh buat saya sedikit, kata Allah. Minta. Nah kita memintanya aja jarang. Saat kita jarang meminta, saat kita jarang mengajak bicara kepada Allah terhadap kejadian yang masif seperti ini, jika nanti terjadi segala sesuatunya, ingat ikhwan, bencana alam itu Allah turunkan, Allah ujikan pada manusia di tempat-tempat yang di dalamnya bukan hanya orang yang berdosa. Apakah di Cianjur itu orang seluruhnya berdosa? Di sana ada kiai, di sana banyak pesantren. Buya Yahya juga punya pesantren di Cianjur. Jadi kalau Allah sudah menguji manusia dengan ujian musibah ini, orang yang beriman pun bakal kena. Ini masalahnya. Penyebabnya apa nih Allah menurunkan musibah kayak begini ibaratnya? Karena kita jarang bicara. Jarang mengadu pada Allah. Tidak peduli pada kondisi. Akhirnya karena kita tidak peduli pada kondisi, musuh Allah itu begitu bebas mengambil daripada kekayaan alam Allah yang ada di negeri kita Indonesia. Saya pernah menelaah. Andai kata Pak Agus, bangsa manapun yang datang ke Indonesia, jumlahnya pun berapa saya tidak pedulikan. Itulah. Dan ini mungkin sama dengan bapak-bapak. Sekali lagi, saya pernah menganalisa, bangsa manapun di dunia ini yang ingin mencicipi nikmat Allah dari negeri ini menurut pribadi saya, dan jumlahnya berapapun, menurut saya silahkan. Silahkan. Gitu loh. Asalkan muslim. Asalkan mereka yang datang itu orang yang beriman.
maka kedatangan mereka akan menambah berkahnya negeri yang mereka datangi. Jika itu terjadi, maka keberkahan itu dapat dirasakan oleh penduduk asli. Itu yang akan terjadi. Tapi jika yang datangnya itu orang Portugis, Kristen, kafir, menentang hukum-hukum Allah. Orang Inggris datang hanya ingin merusak alamnya saja, mengeksplorasi kekayaan alamnya. Demikian Belanda, demikian macam Cina sekarang. Buat kita tidak peduli mereka yang datang ke sini. Lawang ini bukan milik kita, negeri tanah ini milik Allah. Berhak dicicipi oleh semua makhluk Allah yang beriman. Tapi yang datangnya kalau komunis, di doktrin komunis mereka punya musuh inti Islam. Ini musuh inti di mereka itu umat Islam. Jadi kalau kita diam, tidak banyak bicara tentang masalah-masalah yang terjadi di hadapan kita, nanti Allah akan bertanya. Sudahlah kita tua, tidak ikut bicara masalah ini, besok kita mati ditanya, ente kenapa sih nggak peduli sama kejadian yang dihadapi oleh bangsa kamu? Ngomong dong, ngomong. Dari banyak ngomongmu itu nanti engkau akan mengadu kepadaku, kata Allah. Akhirnya Ustadz Umar ini ketika berceramah di depan sebagiannya itu ada jenderal, ada pejabat tinggi, bahkan ada menteri di hadapan Ustadz Umar. Tidak peduli saya akhirnya. Saya mengarahkan pada kondisi agar kita banyak bicara. Bahkan pekan kemarin Ustadz langsung dengan Abraham Samad. Itu sudah menjadi jemaah kita. Jemaah pengajian maksudnya. Yang sekarang subhanallah pekerjaannya dengan tim yang dibangun. Betapa berat perjuangan saudara-saudara kita. Ada Bang Egy, ada Ustadz Ahmad Khojinuddin sebagai pengacaranya yang begitu garang dan berani. Berani cuma sendiri, akhirnya bagaimana? Urusan PIK saja sekarang ngambang kan. Urusan pagar laut tidak ada diteruskan. Ya rahmukallah. Tidak peduli saya di hadapan pejabat. Dan ujung-ujungnya ketika kita berani mengungkapkan, akhirnya mereka malah kalau dihormat kita, dipeluk kita. Bahkan ada sebagian dari mereka itu mengatakan, jika para ustadz bisa menyampaikan ini seperti Ustadz Umar, betapapun sederhana, kami justru tersanjung. Cuman jumlah para ustadz pun bila dibandingkan dengan kebutuhan ceramah sangat, ya Allah, nggak berimbang. Maka ini butuh kerjasama dengan siapa? Dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantu kami para ustadz, para kiai, para ajengan ini untuk selalu bisa memberikan kepada mereka-mereka pejabat yang masih memiliki rasa kehidupan. Dan mereka pintar mengolah rasa yang menjadi kejujuran, yang menjadi kebijaksanaan, tingkat tinggi istilahnya. Yang menciptakan kedamaian di umat Muhammad SAW. Sekali lagi ikhwatal iman, ayat yang dibahas ini merupakan ayat teguran buat kita tentang usia. Tentang bagaimana seusia kita ini memanfaatkan sisa hidup. Akhirnya sisa hidup kita ini bukan hanya untuk pribadi kita, malah sudah berat kita di masa lalu memperjuangkan hidup kita, sisa hidup sendiri sekarang bukan untuk kita. Kenapa? Karena kondisi negeri kita tidak seperti negeri Saudi Arabia. Tidak seperti negeri Kuwait.
Tidak seperti negeri Abu Dhabi. Mungkin kalau kita menjadi penduduk Abu Dhabi, masa yang tinggal beberapa tahun kita hidup itu dirasakannya banyak untuk kita dan keluarga kita. Ya saya yakin. Kenapa? Karena pemerintahan di sana itu luar biasa, Pak. Kekayaan alam itu mereka bagi-bagikan. Mereka bagi-bagikan. Dan hampir tidak ada orang miskin di Qatar itu. Nah kalau di negeri kita, ikhwatal iman, ini masih panjang perjuangan kita. Maka sisa kehidupan kita adalah bukan untuk diri kita sendiri. Setidaknya muncul dari ucapan kita doa, Allahumma hfadna bima tahfadu bihi ibadikas salihin. Allahumma hfadna bima tahfadu bihi ibadikas salihin. Ya Allah, jagalah kami. Hidup yang tinggal sedikit ini, jagalah kami ya Allah. Seperti hanya Engkau menjaga dari hamba-hambamu yang saleh. Ternyata kalau kita kaji siapa hamba-hamba Allah yang saleh itu, hamba-hamba Allah yang saleh itu yang banyak ngomong, yang banyak bicara. Saat kemaksiatan berlalu, dia bicara. Saat merajalelanya maksiat dan dosa, dia yang paling banyak bicara. Tidak peduli ancaman dan resikonya. Demikian pula ketika kehidupan ini normal, mereka yang banyak bicara menasehati tentang kondisi, harus banyak bersyukur. Maka doa ini lantunan orang-orang yang mukhlis dalam ibadah. Allahumma hfadna bima tahfadu bihi ibadikas shalihin. Ya Allah, jagalah kami seperti Engkau menjaga orang-orang hamba-hambamu yang saleh di dunia ini. Ternyata sekali lagi ikhwan, orang-orang ataupun manusia-manusia yang saleh itu adalah manusia-manusia yang banyak bicara. Tapi tidak asal bicara. Bicaranya hanya mengandung manfaat yang itu ketika disampaikannya menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Di situ Allah katakan, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu asal-asalan? Enggak, kata Allah. Enggak asal-asalan. Hidupmu pasti aku perintah. Di sebagian waktu hidupmu aku larang. Itu kata Allah. Nanti jika engkau setelah aku perintah dan aku larang, jika tepat pada apa yang aku perintahkan, sebagian mereka aku akan angkat derajatnya. Sebagian kalian aku akan beri kekayaan. Sebagian kalian aku akan beri kedudukan. Namun jika tidak tepat, akan datang ujianku, kata Allah SWT. Sebagian mereka dari hamba-hambaku, ada yang aku miskinkan, ada yang aku buat karena kelalaian hidupnya terkebelakang dan sebagainya. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang saleh. Jadilah kita orang yang selalu mengadukan nasib ini kepada Allah di tengah malam. Dan berapa banyak Allah mengabulkan doa-doa kaum muslimin yang itu dilakukan di sepertiga malam. Jika tidak ada doa orang yang tahajud, Allahu Akbar, tidak tahulah apa nasib daripada negeri Indonesia ini. Jangan dikira tidak berpengaruh tuh Pak. Doa-doa orang tahajud itu. Yang dulu Ustadz pernah menghitung, andai kata di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, ada 50 juta aja orang yang tahajud. Pernah Ustadz ngomong gitu kan? 50 juta orang muslim dari Sabang sampai Merauke tahajud. Dari satu orang tahajud 10 bentuk doa aja. Berapa ratus juta yang naik doa ke langit di setengah 3 malam, sepertiga malam. 50 juta kali 10, 500 juta. Naik ke langit munajat dan doa kita itu.
Masa iya sih Allah tidak dengar 1, 2, 3 bentuk doa kita? Apalagi doa itu keluar dari mulut orang yang ikhlas. Tanpa pamrih, karena yang ikhlas ini banyak bicara tentang kondisi. Ya Allah, kok begini? Aku adukan ini kepadamu. Ya Allah, bagaimana keduduk nanti nasib anak-anak cucuku kalau begini. Ya Allah, jaga kami dan jaga. Nah itu. Akhirnya ikhwan, orang yang soleh itu bagi pribadinya dan masyarakat mendoakan, bagi keluarganya akhirnya mereka tawakal pada Allah dengan doa yang lain, seperti doa yang sering dilantunkan oleh orang soleh masa lalu. Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan kepada kami dzurriyyah yang baik, keturunan yang baik-baik. Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah wa auladan sholihin, dan anak-anak yang soleh. Mencetak anak soleh itu ternyata memang tidak mudah. Perlu tenaga ekstra, pemikiran yang brilian, otak yang jernih, baru kita bisa menitipkan sesuatu pada generasi yang saleh. Maka demi kesadaran kita, lemahnya kita terhadap kondisi kita, kita tawakal pada Allah. Wa a'inna ala husni tarbiyatihim warzuqna birrahum warzuqhum birrona ya rabbal alamin. Beri kepada kami ya Allah anugerah seperti Engkau memberikan anugerah kepada generasi kami dengan yang saleh-saleh itu. Beri kepada kami anugerah kekuatan untuk mendidik mereka, mengarahkan pada agamamu. Dan berilah kebaikan kami untuk mereka. Berikanlah kebaikan kami untuk mereka. Ini artinya saat kita berkeinginan anak kita soleh dan soleha, ada kebaikan yang mereka butuhkan dari kita. Apa? Yang mereka butuhkan dari kita adalah akhlak orang tuanya. Akhlakul karimah yang dimiliki oleh orang tuanya. Dan kalau sudah mereka memiliki akhlak orang tuanya yang karimah itu, kita pun berharap pada Allah. Ya Allah, jika mereka membutuhkan kebaikan dari kami, kami pun sangat membutuhkan kebaikan dari mereka, generasi kami. Berikan kebaikan mereka untuk kami. Supaya apa? Supaya kami hidup senang, nyaman, tentram. Anak kami tidak jadi pemabuk. Anak kami tidak menjadi pengkonsumsi narkoba. Jika sudah dewasa mereka jadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat luas setelah diri dan keluarganya. Kalau jadi pejabat dia takut kepadamu ya Allah. Syukur-syukur anak kita jadi menteri, mereka yang menteri yang jujur. Syukur-syukur gubernur dari anak kita yang hafal Quran. Allahu Akbar. Syukur-syukur kelak presiden ini dari anak-anak kita yang semua apa yang Allah inginkan ada pada dirinya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz akan mengingatkan, azan jam berapa Pak Min? 7.10. Ya, alhamdulillah masih ada waktu. Ustaz akan mengingatkan ikhwan. Dulu sering Ustaz ulangi nasihat ini. Bahwa perbedaan atau perbandingan dunia dengan akhirat, perbedaan atau perbandingan dunia dan akhirat itu persis seperti orang yang mencelupkan jari jemarinya ke tanah ke air laut yang begitu dalam dan begitu luas. Perbandingannya apa, Agus? Lalu diangkat tangan itu, ada berapa tetes kira-kira yang turun dari jemari kita? Allahu Akbar. Mungkin dari ibu jari 2 tetes, 3 tetes. Kali 5 jadi 10 tetes. Bandingkan 10 tetes dengan luasnya laut. Dan dalamnya laut. Itu perimbangan dunia dan akhirat. Maka jika kita sudah paham tentang perimbangan dunia dan akhirat, orang Jawa mengatakan ojo dume,
Betul Bang? Urip ning alam dunia ku aja dumeh, sesok kowe mati, sedo. Leres betul? Kalau sudah sedo gimana? Ya mati sudah. Mereka-mereka yang sebelum sedo itu dinasihati oleh kondisi kita. Diibaratkan akhirat dengan dunia seperti orang yang mencelupkan tangannya ke laut, diangkat tangan, dunia itu hanya tetesan-tetesan air laut bila dibandingkan dengan laut yang begitu dalam dan begitu luas. Tapi memang manusia itu manusia. Tidak pernah ada puasnya tentang materi dunia ini. Diingatkan lagi oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau kana li ibni adam wadiyan. Itu sudah Ustaz. Ini pengingatan saja. Jika anak Adam itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 2 wadi. Sarung kita mereknya wadi apa? Wadi Mor. Jika kita anak Adam ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 2 wadi, wadi itu satu Tunggili, satu Depok, ada satu Ciburui di Bandung. Ada dia buat kita nih 2 setu yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Yang dalamnya subhanallah, di situ satu Tunggili itu 9 meter tuh Pamin ke bawah, bekas galian pasir. Itu luasnya danau situ Tunggili situ 35 hektar. Di tengah-tengahnya ada 2 hektar yang ditanami jati sama pohon-pohon yang kuat sifatnya. Manusia jika dikasih 2 wadi yang isinya emas, intan, permata, apa kata Rasulullah SAW? Labtago salisa. Labtago salisa. Wa fi riwayatin akhar labtago rabi'a. Allah. Pasti dia mencari wadi yang ketiga yang isinya sama. Kalau didapat wadi yang ketiga, dia cari wadi yang keempat, kelima, keenam, sampai terus. Seperti itu nasibnya orang-orang yang gila dunia. Berebut hari ini gambarannya 1000 triliun di Pertamina. Betul Pak Min? 1000 lebih ya? Asabri kemarin berapa triliun? Ya kan? Dipermainkan akhirnya. Subhanallah. Sekarang saudara-saudara kita yang ada di Raja Ampat berteriak menangis, mengadukan nasib mereka. Seperti dulu sahabat kita di Rempang dan di Galang. Di Morowali seperti itu. La ilaha illallah. Manusia-manusia gelo itu namanya. Mencari kekayaan yang begitu. Tidak akan puas-puasnya. Membuat kezaliman di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya ikhwan fillah yang dirahmati Allah, betapapun kita selalu berteriak dengan apa yang kita miliki. Mali, mali. Betul nggak? Hartaku, hartaku di mana-mana. Kita tuh nggak punya harta. Allah menitipkan kepada kita. Makanya ulama besar mengatakan kita di hidup ini, ikhwan fillah, kita hanya menerima yang Allah beri. Kita nih hidup di dunia hanya menerima yang Allah beri. Allah beri rumah, Allah beri mobil, Allah beri tanah, itu yang Allah beri, kita terima. Satu ketika Allah mengambil yang menjadi miliknya, boleh nggak kira-kira diambil semua? Itu Allah pemiliknya. Adapun Allah ketika mengambil adalah mengambil yang menjadi miliknya. Kesehatan diberi oleh Allah untuk kita. Kebahagiaan hidup diberi oleh Allah dari Allah untuk kita. Nanti suatu saat kesehatan dicabut, kebahagiaan dicabut, ya milik Allah semuanya. Oleh karenanya sebelum itu terjadi ikhwan fillah, pandai-pandailah kita bersyukur memelihara nikmat Allah SWT. Dengan apa? Dengan kita selalu peduli pada kenyataan dan berkaca, mengambil sandar dalil daripada Al-Quranul Karim, dari hadis Rasulullah SAW
yang banyak menceritakan tentang kondisi. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kasih sayang yang tiada henti, memberkahi kehidupan kita, memberikan kesempatan pada kita untuk bertaubat dan mengevaluasi diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, merahmatinya, dan kita berharap ikhwatal iman, betapapun kita banyak dosa ikhwan, asalkan akidah kita benar, ujung-ujungnya kita akan masuk surga insyaallah taala. Semoga surga saya dekat dengan Pak Haji, Pak, insyaallah. Semoga surga saya dekat dengan Pak Haji, insyaallah. Kalau saya tidak ada di surga, Pak, tolong cari saya, Pak. Gitu. Karena persahabatan ini ujung-ujungnya saling memberikan syafaat, itu yang kita yakini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya man la tadi'a wa da'i'ah, nastaudi'aka nafsana wa dinana wa ahlina wa malina wa biladana wa ulama'ana wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hfadna bima tafadu bi ibadikas salihin. Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah wa auladan salihin wa a'inna ala husni tarbiyatihim warzuqna birrahum warzuqhum birrana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.